yang kami hormati, jadi kita lanjut ya. Karena narasumber kita telah hadir, kita lanjut dengan materi pembentukan histamin dan uji cepat kandungan histamin pada produk perikanan. Ini barangkali masih ada kaitannya juga tadi, mulai dari formalin, borak, dan sekarang dilanjut ke histamin. Jadi mudah-mudahan nanti materi yang terkait dengan barang-barang yang berbahaya ini nanti bisa kita pahami bersama, kita pelajari bersama oleh Bapak Ibu para penyuluh, sehingga nanti kita harapkan bisa setelah selesainya kegiatan ini bisa mengaplikasikan kepada pelaku utama, pelaku usaha perikanan. Baik, untuk menghemat waktu mungkin kami persilahkan kepada Pak Rudi yang barangkali pertama kami sampaikan narasumber kita, biodatanya Pak Rudi Rianto MSc, Jabatan Peneliti, Instansi Pusat Litbang Daya Saing Produk Bioteknologi Kelautan Perikanan, alamat lengkap Jalan KS Tubun, Petamburan 5, Jakarta Pusat. Baik, kepada narasumber kita, Pak Rudi, kami persilahkan. Terima kasih. Saya izin berdiri, Pak ya. Masih pada semangat, Bapak-bapak? Ini yang bicara orang kampung, Pak. Jadi mohon maaf ya. Iya, sama-sama dari kampung. Jadi jangan anggap terlalu beda antara Bapak sama saya, sama aja. Oh, saya juga paling kuli kok di sini. Jadi gini, Pak. Masalah bahan berbahaya itu sebenarnya saya seneng kok, Bapak-bapak sama Ibu-ibu sekalian tuh mau memberantas saya itu malah seneng, Pak. Jadi intinya yang pertama, kita berpikirnya bahwa kita tuh sedang melakukan amal kebaikan. Intinya kita sedang syiar kebaikan. Jadi sekecil apapun yang bisa kita perbuat ya, ayo kita coba syiarkan. Kalau pemerintah dari kami juga sudah coba koordinasi dengan pihak lain dari Badan POM, dari Dinas Kesehatan untuk ikut membangun peraturan perundang-undangan yang memang cukup bagus untuk membentengi yang kayak gini juga sedang dibikin. Payung hukum juga sudah ada, Bapak. Jadi enggak usah khawatir, sebenarnya sudah ada payung hukumnya. Jadi kalau orang menggunakan ini terus memang buktinya ada, dia bisa diseret ke ranah hukum sebetulnya. Jadi mungkin itu bisa jadi salah satu jalan buat menakuti, memberikan efek jera barangkali ya. Karena ya itu tadi, kalau udah masuk ke ranah hukum di kepolisian atau di kejaksaan, kita sudah nggak punya wewenang lagi, karena di situ tinggal kepolisian itu mempunyai itikat baik untuk menyelesaikan atau tidak gitu. Kalau ada itikat baik untuk menyelesaikan ya berarti ya maksudnya tindak pidana dan diselesaikan secara hukum yang berlaku. Oke, kalau yang saya samakan ini sebenarnya bukan bahan tambahan pangan berbahaya, Pak. Kalau ini sebetulnya bahan berbahaya yang terbentuk karena memang kandungan dari bahan yang ada pada ikan tersebut. Biasanya ada pada ikan skromboid, golongan tuna, tongkol yang seperti itu. Oh ya, nama saya Rudi, Pak. Biasanya dipanggil Rudi. Silakan. Di sini juga ada nomor kontaknya. Kalau butuh konsultasi ke apa mau tanya silakan. Via email boleh, telepon juga boleh. Saya persilakan. Next. Jadi pembentukan histamin dan uji cepatnya yang akan kita bahas ya, Pak ya. Saya sama masih dari tim keamanan pangan dan lingkungan yang ada di kantor ini. Next. Oh iya, ada ini ya. Ini orang on itu kayak gini, Pak. Maaf. Sebelah mana ya? Yang bawah. Oke. Oke. Jadi intinya kalau bahasa Inggrisnya kayak gini, bahasa Jawanya skromboid food poison gini, Pak. Jadi
intinya penyakit yang diakibatkan karena makanan dari jenis skromboid ini. Jadi yang dimaksud dari kalimat skromboid food poisoning itu keracunan makanan yang ditimbulkan karena tingginya kadar histamin dalam ikan yang telah rusak. Ini biasanya pada jenis skromboid. Ini pertama kali dilaporkan oleh Anderson ini. Histamin ini sebetulnya berasal dari sini Pak, yang namanya histidin ini. Histidin ini itu asam amino yang dari degradasi protein yang ada di tubuh ikan skromboid biasanya. Di dalam tubuh kita juga sebetulnya kenapa lalu ini menjadi berbahaya karena histamin memiliki efek psikoaktif, jadi juga vasoaktif, kadang jadi alergi seperti itu. Jadi ini menyerang sistem sarafnya, saraf di manusia. Nah, kalau ini menyerang sistem vaskularnya. Ini biasanya kadang macam-macam efeknya buat jadi masing-masing orang punya sistem kekebalan tubuh berbeda-beda, jadi kadang efeknya akan berbeda-beda. Kadang bisa menyebabkan migrain, kadang juga bisa meningkatkan tekanan darah. Ini contoh ikan yang Pak. Jadi jenis skromboid itu bisa dari tuna, makarel, dan macam-macam. Tongkol juga di sini. Ini yang nemuin histamin ini orangnya ini Pak. Jadi saya juga nggak tahu gimana dia nemuin strukturnya kayak gini, bisa nulis kayak gini. Berarti matanya hebat banget ya. Oke. Dalam tubuh makhluk hidup, histamin berasal dari dekarboksilasi histidin yang saya bilang tadi. Jadi histidin ini yang terproses lebih lanjut karena faktor enzimatis. Reaksinya dikatalisir oleh histidin. Jadi intinya histamin itu histidin yang karena proses enzimatis berubah bentuk gitu loh. Jadi histamin. Ini masih definisinya Pak. Saya perlu jelaskan apa terlalu sebetulnya kalau buat bapak-bapak penyuluh lapangan, intinya hampir kebanyakan model tuna, cakalang, yang model ikan-ikan laut yang itu kebanyakan pasti dia bisa membentuk histamin karena ada kandungan histidin di dalam tubuh ikan tersebut. Jadi semua ikan yang mempunyai asam amino histidin pasti akan, biasanya dia modelnya ikan yang berdaging merah Bapak Ibu. Jadi ikan berdaging merah biasanya pasti kalau pengolahannya nggak baik pasti akan membentuk histamin. Kalau prosesnya karena proses enzimatis, jadi ini histidin itu dia yang akan berubah menjadi histamin karena proses dekarboksilasi asam amino ini. Jadi histidin ini nama asam amino namanya. Jadi protein terdegradasi, jadi terpotong-potong proteinnya membentuk asam amino. Nah, salah satu jenis asam amino itu namanya histidin. Nah, histidin ini karena proses pembusukan dan enzimatis itu akan berubah menjadi histamin itu tadi. Ini enzim yang sering bertanggung jawab pada proses pembentukan histamin. Jadi namanya histidin dekarboksilase. Ini nama makhluknya ini Pak, Bapak Ibu. Jadi histamin itu terbentuk optimal pada suhu ini. Jadi memang kalau golongan tuna, cakalang, tongkol dan yang kayak gitu sejenisnya itu, jenis skromboid itu mau nggak mau suhu rendah jadi tuntutan wajib, tidak boleh tidak. Karena sekali suhunya mencapai suhu ini itu pembentukan histamin akan cepat terjadi, gitu. Karena banyakan pada senyawa pada ikan jenis skromboid, makanya racun histamin ini kadang dikenal sebagai skromboid toksin. Namanya skromboid toksin. Ini reaksi perubahannya Pak. Kalau orang kimia paham. Ini bentuknya kayak gini. Lalu jadi berubah bentuk gini.
bedanya apa ini Pak ya? Kurang tahu Pak. Jadi intinya histidin, karena histidin dekarboksilase dia akan berubah bentuk menjadi histamin ini. Ini kalau orang kimia menggambarkan seperti ini. Ya kalau Bapak Ibu cukup tahulah bahwa histamin itu terbentuk karena histidin. Histidin itu asam amino dari proses pemotongan protein yang ada di ikan. Ikan yang ada biasanya jenisnya jenis kromboid, tuna, tongkol, cakalang, DLL gitu. Intinya seperti itu. Ini dosis toksik histamin. Jadi jumlah senyawa histamin pada produk perikanan yang mungkin bisa membahayakan. Kalau menurut FDA itu kandungan histamin tidak boleh lebih dari 50 mg per 100 gram ikan. Karena akan menimbulkan efek keracunan. Pada konsentrasi 20 mg per 100 gram itu kisaran, kalau orang kimia biasanya bilangnya ppm Pak, Bapak Ibu. Kalau 20 mg per 100 gram itu kisaran 200 ppm namanya. 20 mg per 100 gram ini merupakan ikan yang sudah tidak boleh dikonsumsi. Kalau ini akhirnya jadi batasan maksimal kandungan histamin produk perikanan oleh Uni Eropa Pak. Uni Eropa mengambil patokan ini sebagai batas maksimal kandungan histamin pada produk perikanan. Tapi di Indonesia kita masih pakai batasan ini, 50 mg per 100 gram ini. Jadi batasan di Indonesia masih pakai ini. Tapi kalau khusus Uni Eropa, mereka sudah pakai ini, maksimal. Histamin tidak membahayakan jika dikonsumsi dalam jumlah yang rendah. Jumlah segini itu dia tidak masalah Pak. Ini berarti sekitaran kalau konsentrasi, kalau orang kimia bilang 80 ppm tidak masalah. Ini gejala keracunan histamin. Jadi efeknya pada tiap manusia akan berbeda-beda Bapak Ibu. Jadi ada yang kayak mulutnya panas, atau kayak merah-merah di bagian tubuh, tekanan darah menurun, ada yang tekanan darah meningkat, ada yang gatal-gatal. Efeknya pada masing-masing manusia berbeda karena manusia mempunyai sistem imun yang berbeda-beda. Gejala lanjutan kalau parah bisa muntah-muntah memang. Gejala ini biasanya muncul 30 menit sampai 1 jam setelah mengkonsumsi. Jadi misalkan Bapak baru makan ikannya, kok tiba-tiba gatal semua badannya, barangkali Bapak belum mandi, jadi pada gatal semua. Gejala itu biasanya hilang setelah 3 sampai 24 jam. Kalau kita mau coba bagi menjadi 3 gejala keracunan, kita bisa bagi seperti ini Bapak Ibu. Jadi gejala keracunan ringan, gejala keracunan sedang, sama gejala keracunan berat. Ini diambil dengan asumsi seorang manusia mengkonsumsi ikan dengan kandungan histamin yang berlebih dalam kisaran 70 sampai 1000 mg. Ini gejala keracunan seperti ini. Tiap orang akan memberikan dampak berbeda-beda tergantung sistem imun manusianya. Kalau orang Indonesia kan bilang kuat-kuat Pak. Saya pernah lihat orang itu di industri krom ngambil hasil krom-kroman yang biasanya biar mengkilat itu ya, logam dimasukin ke air jadi mengkilat itu ya. Ambil kroman itu kan pakai asam-asam kuat tuh. Cuma pakai tangan aja nggak apa-apa. Jadi orang Indonesia memang kuat-kuat. Jadi gejala keracunan ringan itu biasanya dari ruam atau gatal-gatal, kulit kemerahan. Kalau yang sedang itu bisa macam-macam ini Pak. Ini agak bahasa kedokteran ini. Ini kalau kita mencoba bagi menjadi 3 gejala keracunan. Dalam? Sebetulnya enggak Pak, karena efeknya juga sebenarnya setelah berapa jam bilang, cuma kan kalau pas gatel lumayan berjam-jam juga agak repot juga Pak. Orang bisa mati karena stres karena.
Ini contohnya Pak, kadang kemerahan kayak gitu loh. Ya ini kemerahan ini. Mungkin buat yang orang yang sensitif kadang kayak gitu. Tanpa pengobatan pun kalau dia kuat dia sembuh sih Pak. Ya tapi kan repot juga kalau nggak diobati. Lumayan lama. Ini contoh spesies yang berpotensi mengandung racun histamin. Banyak Pak. Jadi kan mahi-mahi juga, tuna juga, marlin, sarden, tuna tongkol, DLL lah, golongannya skrombit. Ini contoh kasus tapi yang terjadi di Australia Pak. Kalau di Indonesia keracunan histamin masih belum terdokumentasi. Jadi kalau kita mengambil contoh kasusnya masih agak repot. Ini contoh kasus keracunan yang ada di Australia. Jadi intinya kadang itu kalau negara berkembang memang akhirnya sebelum ada kematian belum ada tindakan apa-apa. Kalau udah mati baru ada tindakan. Jadi kalau di luar kan 1-10 orang sakit gara-gara sesuatu langsung bikin sebuah program. Kalau di Indonesia kan enggak. 10-100 orang mati baru dibiarkan. Bagaimana histamin dicegah? Sebenarnya bukan dicegah, dihambat. Kita mencoba menghambat histamin. Yang jelas faktor utamanya karena histamin itu kalau suhunya lumayan tinggi, itu dia bakalan terbentuk cepat. Satu-satunya cara suhu. Jadi suhu rendah. Kalau di proses kayak misalkan ikan filet gitu, kalau bisa ya dengan proses pendinginan cepat. Jadi ikan filet masuk sama packingannya, masuk ke alat, keluar sudah beku gitu loh. Yang gitu akan lebih dapat mencegah pembentukan histamin. Intinya ya itu tadi, rantai dingin. Entah di formalin juga tetap juga rantai dingin intinya kalau kita pengen biar formalin tidak terbentuk. Rantai dingin. Kalau Bapak Ibu tanya, ada nggak pengawetnya sih Pak? Kalau pengawet, kalau formalin kan sebenarnya bukan bahan pengawet Pak, karena bukan bahan pengawet makanan kalau formalin. Jangan bilang kalau ada nggak pengawet makanan yang buat menggantikan formalin. Nggak ada, karena nggak ada pengawet makanan namanya formalin. Formalin itu pengawet mayat, bukan pengawet makanan. Jadi ya nggak ada kalau formalin tidak pernah dijadikan sebagai pengawet makanan. Cuma sering disalahgunakan sebagai pengawet makanan. Gitu. Jadi intinya pada rantai dingin. Tuh kan. Intinya pada rantai dingin. Kalau pada pemrosesan ikan, kalau bisa secepatnya isi perut dibedah, dikeluarkan. Jadi karena kan di bagian isi perut itu paling banyak bakteri pembentuk histamin yang mungkin bakalan memproses proteinnya menjadi histamin. Coba-coba dibedah, dikasih es, jadi tetap aja rantai dingin digunakan. Jadi intinya kita harus melakukan ini, good handling sama good processing. Sisipi lah intinya. Ya kalau Bapak Ibu pengolah, penyuluh mestinya paham bagaimana melakukan proses pengolahan yang baik, proses penanganan ikan yang baik, yang seperti itu. Jadi intinya kalau kita melakukan ini, ya histamin bisa paling enggak dihambat lebih lama untuk terbentuk. Kalau biar tidak terbentuk enggak bisa. Karena enzimatis pada suhu rendah pun masih tetap berjalan. Jadi pada kondisi beku pun dia masih berjalan memproses. Nah ini uji cepat kandungan histamin pada produk perikanan. Ini sebetulnya salah satu test kit yang kami produksi Pak. Cuma pada proses penelitian kami itu menggunakan ini namanya silika gel. Ini produksinya Merck. Sekarang discontinue yang ini. Jadi sementara test kitnya ini kita cancel dulu untuk coba kalau ada orang
tanya kita masih belum bisa karena ini udah discontinue. Tapi nanti saya akan menjelaskan menggunakan metode yang tidak pakai tidak pakai silika gel yang dari Merck ini. Saya akan jelaskan menggunakan kolom resin doek namanya. Jadi saya akan coba jelaskan cara pengujian cepat histamin di lapangan yang nanti juga. Tapi ini kayaknya paling bisa dilakukan tetap aja dalam ruangan karena kalau di lapangan kayaknya masih agak susah Bapak Ibu. Ini tahapan pengujian histamin sebetulnya intinya bisa dibagi menjadi 3. Jadi sampel ikannya itu pertama itu harus dipreparasi. Preparasi itu dari dicaca, blender dan segala macamnya. Habis itu purifikasi, dimurnikan karena kan asam amino dari ikan banyak Bapak Ibu. Kalau langsung dianalisa akibatnya chaos karena hasilnya tidak jadi akurat. Jadi kita harus melakukan pemurnian dulu. Habis purifikasi atau pemurnian baru kita lakukan pengujian. Nanti akan bentuknya seperti ini. Ini preparasi sampelnya. Jadi ini ikan. Sampel ikan di filet. Kita filet ambil dagingnya. Kalau bisa filet semua dulu aja dari bagian depan sampai belakang. Setelah filetnya ngumpul kita cacah kecil-kecil, kita blender biar homogen. Biar jadi satu. Karena histamin pada bagian ekor, bagian tengah dan bagian dekat kepala masing-masing berbeda-beda. Jadi biar hasilnya tidak chaos, kita tidak salah sangka, lebih baik kita filet semua dulu, kita caca baru kita blender bersama. Jadi jadinya campuran daging bagian depan, tengah dan belakang. Lalu kita timbang gram. Nanti di sini butuh namanya metanol Bapak Ibu. Kita tambahkan metanol 50 ml, lalu kita blender. Biar histaminnya tertarik ke fase air. Histamin yang ada pada ikan masih terikat di daging ikan tuh. Caranya narik dengan di blender sama menggunakan metanol. Histaminnya tertarik ke metanolnya. Habis itu kita water bath ini penangas air itu loh. Jadi di water bath pada suhu 60 derajat Celcius kurang lebih 5 menit. Habis itu kita saring. Lalu kita tambah OH1 normal ini. Jadi sampai pH itu tingkat keasaman larutan ya. Sampai pH-nya netral, pH-nya 7. Nah, setelah pH-nya 7, kita saring, kita punya namanya sampel siap purifikasi. Jadi sampel yang siap untuk dimurnikan lebih lanjut. Nah, kita masuk ke purifikasi sampelnya. Sebelum memasukkan sampel yang tadi siap dipurifikasi, terlebih dahulu kita nyiapin ini. Yang tadi saya bilang pengganti resin itu. Kita menyiapkan resin doek. Resin doek 1 kali X8 ini 50-100 ml ini. Kita timbang 3 gram. Tambahkan NaOH ini 45 ml, stirrer sampai 30 menit. Stirrer diaduk. Terus saring. Habis itu kita cuci dengan Aquades 45 ml sebanyak 3 kali. Habis itu ini resin doek ini kita masukkan ke kolom elusi. Ini namanya kolom elusi ini. Atau kalau Bapak Ibu susah, Bapak Ibu bisa menggunakan spet suntikan 5 ml. Bagian bawahnya disumbat pakai kapas. Lalu masukkan resin ini yang sudah direndam itu masukkan situ. Nah, bagian atas setelah dimasuki resin ini, sumbat kapas lagi, itu juga bisa dipakai. Kalau Bapak Ibu memang nggak punya yang seperti ini. Masukkan resin doek ke kolom elusi, sumbat bagian atasnya, jadi ini di sini ada, di bagian atas ini ada sumbatan kapasnya Bapak Ibu. Ini di sini. Kalau ini sudah siap, baru sampel yang tadi, sampel siap purifikasi tadi,
dimasukkan ke sini, masukkan sini, ini masukkan ke sini, dalam kolom elu sini, terus hasilnya nanti ditampung. Setelah ditampung ini namanya sampel siap untuk pengujian. Ini sampelnya siap untuk diuji. Nah, ini pengujian sampelnya. Kalau kita pakai test kit. Pertama, regen A diambil 8 tetes, regen B diambil 8 tetes. Masukkan tabung reaksi atau di botol kaca yang disediakan di test kit ini juga ada. Masukkan ke botol reaksi, tapi botol reaksinya itu direndam dalam wadah es dulu Bapak Ibu. Karena reaksinya menghasilkan panas, kalau enggak gitu dia menguap. Itu yang bahaya buat yang ujinya. Jadi ini dalam kondisi dingin. Jadi ininya tabung reaksinya direndam dulu dalam curahan es, taruh di situ, baru dimasukin regen A 8 tetes dan regen B 8 tetes. Biarkan 5 menit, terus tambahkan regen C 4 mili. Habis itu, ekstrak sampel tadi yang siap uji, diambil 1 mili, dicampurkan di situ. Nanti akan terbentuk warna, kalau memang dia positif. Jadi ini rentang warna dari konsentrasi 0, 5, 10, 20, 30, 50. Batasan dari, Uni Eropa, kan 20 mg per 100 gram. 20 mg per 100 gram itu 200 ppm Bapak Ibu. Padahal 30 ppm aja udah jelas terbentuk. Udah terbaca seperti ini. Jadi Bapak Ibu bisa memperkirakan konsentrasinya. Pengujian histamin ini kayaknya nggak bisa dilakukan langsung di lapangan. Kayaknya Bapak Ibu masih harus melakukannya di lab. Tapi langkah pengujian ini paling nggak menghemat. Paling pengujian ini dilakukan sekitaran ya 1 jam, 2 jam lah selesai. Dan harganya mungkin kalau untuk analisis histamin lumayan mahal Bapak Ibu. Dan ini kalau memang tidak ada alat UV, Bapak Ibu juga bisa memperkirakan konsentrasinya cukup dengan membandingkan warna yang terbentuk dengan pembanding warna yang ada di petunjuk test kitnya ini, yang ada di sini. Itu yang bisa saya sampaikan. Ini nomor kontak saya, ini email saya. Kalau memang butuh apa-apa atau tanya sesuatu, barangkali saya bisa bantu, silakan ke situ. Kalau mau ke rumah saya, Bapak Ibu bisa datang ke Brebes. Saya berasal dari Brebes, Jawa Tengah. Atau di rumah saya yang di Depok. Karena saya kerja di sini, saya tinggal di Depok ya. Oh, kalau ini kantornya Pak, jadi saya pakai alamat kantor Pak. Biar enggak orang tersesat, daripada pakai alamat rumah saya, busuk-busuk ke gang-gang nanti malah tersesat Bapak. Jadi itu yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Kalau ada pertanyaan silakan, mudah-mudahan saya bisa jawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Rudi Arianto yang telah menyampaikan materinya. Bapak Ibu yang kami hormati, tadi disampaikan oleh Pak Rudi tentang bahayanya histamin, terutama untuk olahan produk perikanan ya. Apalagi tadi kalau sampai ada kandungannya 70 sampai 1000 gram itu bisa mengakibatkan keracunan, mulai dari keracunan kecil, sedang, sampai keracunan berat, sampai ada gagal napas dan lain sebagainya. Bapak Ibu yang kami hormati, mungkin langsung saja kita lanjut dengan acara diskusi. Kami persilahkan untuk sesi pertama ini 3 penanya dulu. Ya, Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Lukman dari Kabupaten Berau, Kalimantan Timur. Saya sebagai penyuluh swadaya. Yang ingin saya mau tanyakan,
apakah semua jenis ikan yang bikin kita gatal itu mengandung histamin? Karena banyak saya lihat di tempat kami itu ada yang makan ikan kerapu itu biasa gatal-gatal. Ya, yang alergi lah. Dan yang saya mau tanya yang kedua, masalah ikan yang tidak ramah lingkungan yang dapat bom sama potasium itu apakah ada hubungannya dengan kesehatan kita? Ya, itu aja yang dapat saya sampaikan, Pak. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Dilanjut, Bapak Ibu kalau ada ya. Silakan, Pak. Terima kasih, semoga nggak bosen, Pak. Ini salah satu cara saya biar nggak ngantuk, Pak. Terima kasih, saya Agung dari Purworejo, Pak. Yang pertama, ini mungkin tadi saya kelewatan, agak maklel gitu, Pak Rudi tadi ya. Kira-kira berapa lama, Pak, mulai ikan tertangkap mati gitu ya? Kemudian kandungan histaminnya melonjak tajam, jadi cepat terbentuknya histamin itu setelah mati itu kira-kira berapa menit atau berapa jam pada suhu kamar, Pak? Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, kalau kita sudah mendapatkan bahan baku yang kandungan histaminnya kita prediksi udah banyak gitu, Pak. Nah, itu cara melunturkannya gimana, Pak? Satu itu, kemudian mengurangi dampak keracunan histamin itu, Pak. Ya, saya kira tiga dulu aja, Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak Lukman. Ada lagi? Ibu-ibu siap-siap ya. Nanti berikutnya ibu-ibu. Terima kasih. Mungkin yang saya tanyakan simpel saja. Menyangkut histamin ini, bagaimana kita bisa tahu bahwa kandungan histamin ini dia berada dalam jumlah sekian persen itu. Terus keberadaan histamin ini dia dapat dalam proses penangkapan, terus dalam berapa hari, terus penyimpanan berapa hari, terus kira-kira untuk mengetahui histamin itu, apakah kita lihat secara fisiknya saja, atau ada gejala lain bahwa dia mengandung histamin itu, Pak? Dari fisiknya bisa kita tahu bahwa dari proses penangkapan, penyimpanan, kita sudah bisa tahu supaya kita tidak mengkonsumsi ikan itu. Artinya dari fisik luarnya. Nah, apakah kita bisa tahu, kita bilang, oh, yang kita makan ini histamin katakan tinggi nih, seperti itu, Pak. Supaya kita jangan jadi kalau dari fisik kita sudah tahu untuk apa makan ikan itu. Nah, itu Pak. Mungkin siapa tahu mungkin ada yang bisa mendeteksi itu. Terima kasih, Pak. Ada 3 penanya, Pak Rudi. Kami persilahkan, Pak. Bapak siapa, maaf? Oke, saya coba jawab Bapak Ibu ya. Kita sama-sama belajar. Saya belajar, Bapak Ibu belajar. Pak Lukman dari Merau Kaltim. Apa semua jenis ikan yang gatal mengandung histamin? Biasanya iya, Pak. Biasanya memang kasus histamin itu efek yang paling gampang untuk dijadikan patokan biasa gatal.
Kalau orang yang lidahnya cukup sensitif itu bahkan di lidah aja orang tahu, oh ini kandungan histaminnya udah lumayan tinggi karena udah lumayan gatal. Kecuali karena orang tersebut memang sensitif pada kayak udang misalkan ya, karena kan ada yang memang orang alergi pada seafood itu memang akan berbeda. Karena memang dia alergi. Cuma kalau salah satu ciri khas dari ikan yang mengandung formalin kalau kandungannya udah tinggi, memang kalau yang lumayan sensitif di lidah aja memang udah lumayan gatal. Itu kayak gitu Pak Lukman. Kalau yang pakai bom potas itu sebetulnya efeknya ya kalau berbahaya ya berbahaya, tapi buat lingkungan Pak. Jadi bukan kalau pas kena bom potasnya terus ikan itu dicuci, ya udah ikan itu bisa dimakan. Cuma kan efek lebih lanjutnya ke masalah lingkungannya Pak. Asal dicuci sebenarnya nggak masalah Pak. Cuma kan kita nggak membolehkan kayak gitu karena itu juga merusak lingkungan Pak. Jadi sebetulnya kan yang harus kita jaga itu bukan cuma kita menjaga ikannya, tapi menjaga tempat tinggalnya Pak. Karena pada saat ikannya bisa kita jaga, tapi tempat tinggalnya kita rusak, ya dia juga mati, selesai sudah juga. Jadi yang kita jaga ya produknya, juga tempat produknya yang harus kita jaga. Jadi bom potas itu nggak diperbolehkan karena itu, Pak Lukman. Jadi kalau di efeknya sih setelah kita melakukan itu terus ikannya mati, ikannya kita cuci dulu tapi ya, kita rendam, kita bersihkan nggak masalah sih. Ya asalkan sebelum diproses itu dicuci tidak masalah. Karena kan sebenarnya itu cuma jadi efek fisik ledakan yang membuat itu jadi sobek-sobek seperti itu. Dari Pak Agung Purworejo, ikan mati sampai kapan ikan terbentuk histamin? Sebetulnya kalau di luar itu sendiri Pak, ada namanya sensor kesegaran ikan, bahkan indikatornya dari suhu simpannya Pak. Jadi misalkan ini bungkus ditempelin kayak indikator di bungkusnya gitu, bahkan kalau kita nyimpannya nggak di suhu yang benar pun dia akan berubah warna. Mau ada histaminnya atau enggak, itu buyer dari Uni Eropa bakalan mengklaim bahwa itu mengandung histamin. Karena mereka tidak menggunakan good handling namanya, karena penyimpanannya tidak sesuai pada suhu penyimpanannya. Kalau pada kisaran pembentukan histamin selama ikan setelah mati, proses enzimatif sudah berjalan Pak. Jadi pada awal-awal sekitaran 1 jam pun sudah ada terbentuk histamin. Dan kalau penyimpanannya pada suhu yang seperti saya bilang tadi, suhu optimal itu, ya udah dia akan langsung cepat naik Pak. Akan cepat naik terbentuk. Kalau histamin nggak bisa hilang Pak. Jadi mau Bapak masak, mau Bapak injek-injek, mau Bapak apa, pukuli ya tetap ada di situ. Dia nggak hilang Pak. Itu hebatnya histamin. Selama proses, jadi kalau formalin kan misalkan ikan berformalin, kita godok pakai air, dia sedikit berkurang kandungannya, sedikit berkurang bukannya hilang ya. Sedikit berkurang. Kalau histamin enggak. Mbok Bapak masak, mbok Bapak bakar atau diapain tetap aja seperti itu. Kandungannya tetap seperti itu. Ada di situ. Itu kalau histamin Pak. Jadi kalau proses untuk menguranginya ya enggak ada. Kalau Bapak memang produsen ya, membuat produk yang berbasis ikan itu, ya coba untuk selalu untuk mendapatkan produk dengan bahan baku yang memang punya mutu bagus. Intinya seperti itu. Penanganan handlingnya yang bagus. Karena kalau histamin ya paling terkait memang sama suhu. Yang paling menentukan itu.
Kalau keracunan histamin memang udah ada obatnya Pak. Itu Bapak ke apotek bilang, Pak beli antihistamin itu kan sebenarnya obat alergi sebenarnya Pak. Ya untuk meredakan efek alergi yang muncul dari histamin itu bisa. CTM juga kadang bisa dipakai. Pakai CTM bisa. Pak Yulio, kalau dari tes Kijang itu Pak, kalau pengen tahu kadar histaminnya sebenarnya kan kita bisa lihat dari ininya Pak. Setelah, jadi kayak mana tadi? Ini kan setelah, yaitu salah. Ya salah. Ini setelah sampel dicampurkan sama regen nanti bentuknya akan seperti ini Pak. Kalau konsentrasinya kecil dia akan kuning kayak gitu, putih sampai kuning. Nah kalau sudah ada dia terbentuknya merah kayak gini. Tinggal nanti Bapak coba bandingkan dengan mencoba mencocokkan warna yang terbentuk dengan standar yang ada di sini. Kalau warnanya lebih merah dari yang ini, ya intinya konsentrasinya lebih dari ini. Ada nggak yang cocok dengan ini? Kalau lebih memang sangat merah ya kita udah tahu udah konsentrasinya tinggi. Kalau histaminnya masih konsentrasi ini Pak, ya masih aman lah. Karena kan standarnya 200 ppm, itu pun standar Uni Eropa. Padahal ini 30 ppm, 20 ppm aja udah bisa kedetek Pak. Masih sangat jauh, jadi coba pakai test kit ini sebenarnya bisa untuk jadi paling enggak tameng untuk mendapatkan produk dengan kandungan histamin rendah. Tapi untuk prakteknya nanti yang histamin ini belum kami Pak, belum kami pamerkan untuk digunakan hari ini. Jadi karena regen deweknya belum datang Pak. Jadi resin dewek yang tadi saya jelaskan itu belum ada, jadi saya belum bisa untuk mempraktekkan ini di sini. Kalau kandungan histamin 1 hari aja kalau memang simpannya suhu ruang kayak gini pasti udah melonjak jauh Pak. Jadi memang kan faktor dominannya ada pada suhu. Kalau tampilan fisik paling bisa tahu kalau saya Pak. Susah karena nggak bisa. Jadi histamin itu disimpan suhu beku pun proses enzimatisnya masih berjalan, masih sangat lambat. Jadi kalau di tampilan fisik beda kalau ada cewek atau cowok cakep atau cantik itu kan jelas itu. Kalau ini nggak bisa Pak, samar Pak. Kayak saya nggak pakai kacamata, wajahnya Bapak rata semua. Nggak bisa tampilan fisiknya, jadi memang harus dianalisis. Kalau dirasa, kalau memang orang yang cukup sensitif, pakai lidah bisa Pak. Tapi ya paling nggak kita bisa cek dari tingkat kesegarannya, karena dari insangnya kah, dari tekstur ikannya kah, itu ya hampir sebanding dengan kandungan histaminnya. Jadi kita bisa cek dari cek tingkat kesegaran ikannya, kita bisa memperkirakan apakah ikan ini kemungkinan kandungan histaminnya tinggi apa rendah. Paling dari seperti itu. Kalau yang sensitif kadang pakai lidah bisa merasakan. Itu silakan Pak. Minta tambah sedikit Pak. Karena kebetulan Pak. Ya. Kebetulan saya pengolah. Dan bahan baku salah satunya tuna. Nah, makanya tadi saya tanya kira-kira berapa jam tadi itu ya. Untuk itu kan nanti kami dengan nelayan-nelayan kami kan tetap sosialisasi rantai dingin, tetap itu mutlak ya. Terus yang kedua, hubungannya dengan kandungan histamin. Karena konsumen kami itu ada yang peka dan tidak peka, kan begitu. Nah ini mungkin Bapak punya hasil penelitian uji lab.
Ya, Pak Agung. Ini yang kedua dulu aja. Kalau yang menetralisir nggak ada, Pak. Bapak pakai rempah-rempah saya paham. Karena saya juga punya teman pengolah dan saya pernah mau joinan, jadi saya paham. Saya paham pakai rempah-rempah. Kenapa? Itu ada bagusnya juga sih, Pak. Paling nggak efek antioksidan dari rempah-rempah itu mungkin sedikit mengurangi efek mungkin ya, ini masih baru perkiraan saya, Pak ya, karena saya nggak punya dasar, jadi saya bilang mungkin, Pak. Mungkin efek antioksidan dari rempah-rempah itu mengurangi dampak dari efek keracunan dari histamin, mungkin. Jadi orang jadi lebih tidak merasakan efeknya daripada kalau tidak pakai rempah-rempah. Itu mungkin terjadi seperti itu. Nah, kalau berapa jam lebih baik kalau di suhu ruang, Pak, untuk preparasi ikan segar tidak boleh lebih dari 1 jam kalau di suhu ruang. Karena setelah 1 jam atau sampai 2 jam, apalagi kalau pemrosesan pada suhu di ruang tidak boleh lebih dari 1 jam. Karena nanti setelah itu pasti merombak, semuanya melonjak jauh setelah itu, Pak. Jadi setelah itu ya usahakan sih kalau bisa dari awal sampai bisa rantai dingin, tapi kan kita kadang tidak bisa lepas dari kemungkinan bahwa esnya ketinggalan atau dan segala macam Pak ya, saya paham itu. Dan ya itu Pak, kalau bisa ya kita menghindari tidak lebih dari 1 jam produk terpapar dalam kondisi suhu ruang. Itu aja Pak, terima kasih. Terima kasih Pak Rudi. Selanjutnya kepada ibu-ibu, kalau masih ada yang mau ditanyakan, kita beri kesempatan. Nggak ada, ibu-ibu? Saya kira demikian. Kalau nggak ada, Bapak Ibu yang kami hormati, diskusi kita pada sore hari ini, apa yang disampaikan oleh narasumber kita tadi, ini sangat penting bagi kita untuk kita informasikan, kita berikan sebagai bentuk pembinaan kita kepada pelaku utama, pelaku usaha perikanan. Terima kasih kepada Pak Rudi yang telah memberikan materinya, yang telah memberikan pencerahan kepada kita semua. Terakhir kita berikan plus kepada narasumber kita. Terima kasih, mohon maaf apabila dalam memandu acara ini ada hal-hal yang kurang berkenan, dan saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.